Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Bakti Utama. Saya mahasiswa PPG UIN Wali Songo Semarang, kelas 3H, tahun ajaran 2022-2023. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran guna sebagai tugas PPL yang kedua dengan tema materi tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, pada hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu perawatan jenazah. Untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bareng-bareng. Untuk materi kali ini kita bisa mendapatkan hikmah dari pembelajaran perawatan jenazah. Mari kita mulai dengan berdoa. Ilahadinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih siswa-siswa semuanya. Semoga doa kita dari Ummul Kitab itu bisa bermanfaat materi kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengabsen dulu kelas 11 MIPA 3. Muhammad Yaskur Ar-Rasyid. Hadir, Pak. Safila Novianti. Terima kasih. Hari ini kita nanti akan mengamati atau menonton tentang video perawatan jenazah, khususnya bagaimana tata cara kita mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita melihat atau saya tayangkan tentang video perawatan jenazah, khususnya tentang mengkafani, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Islam itu memberikan atau mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara perawatan jenazah. Kenapa kok jenazah itu harus dirawat? Ada pertanyaan dari siswa-siswi sebelum saya menerangkan tentang materi perawatan jenazah? Silakan, ya, Mas Ardi. Kenapa jenazah itu harus dirawat? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Mas Ardi. Ini sebenarnya mewakili dari judul materi kali ini, yaitu kenapa sih jenazah itu kok dirawat seperti itu. Yang pertama, perawatan jenazah tujuannya adalah untuk sebagai penghormatan kita terakhir kepada keluarga kita. Khususnya adalah keluarga kita terlebih dahulu. Yang kedua, ketika keluarga kita itu tidak bisa karena keterbatasan ilmu untuk perawatan, termasuk memandikan, termasuk mengkafani, itu adalah sebagai tanggung jawab atau sebagai penghormatan terakhir kita sebagai umat Islam. Terima kasih anak-anakku sekalian. Di dalam hadis atau dalil dikatakan, idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ah. Siswa-siswi diharapkan bisa atau mampu memahami bagaimana tata cara perawatan jenazah dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai nanti menguburkan jenazah. Bagian badan dan bagian kaki. Tali harus berjumlah ganjil. Ini sudah saya siapkan tali untuk bagaimana kita mengkafani jenazah. Nanti saya akan membuat satu kelompok diskusi, kemudian kita praktek sesuai dengan apa yang sudah kita amati. Ini sudah saya siapkan semuanya kain kafan sebanyak 3 kali untuk kita contohkan. Jenazahnya adalah jenazah laki-laki. Ini adalah tayangan tentang bagaimana
jenazah. Dari tayangan video ini ada pertanyaan dari semuanya? Monggo. Ya, silakan. Berapa jumlah kain kafan untuk laki-laki dan perempuan? Tadi sudah ditayangkan dalam video tentang bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan tadi berapa? Untuk yang laki-laki, jenazah laki-laki, ya. Terima kasih. Sebelum saya membuat kelompok diskusi tentang mengkafani jenazah, nanti kita praktek bersama tentang mengkafani jenazah. Ada pertanyaan lagi dari semuanya? Saya Pak, Ya. apa yang dimaksud dengan hukum fardu kifayah dalam pelaksanaan perawatan jenazah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud hukum fardu kifayah? Sebelum saya menerangkan tentang hukum atau makna dari fardu kifayah, dari semuanya ada nggak yang tahu atau pernah ngerti tentang apa sih hukum fardu kifayah itu? Silakan, ya. Mas Fajar, monggo bisa dijelaskan tentang apa arti hukum fardu kifayah? Karena fardu kifayah adalah kewajiban keagamaan yang jika dilakukan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lainnya tidak terkena dosa. Namun kalau tidak ada yang melakukannya, maka mereka semuanya dosa. Ya, terima kasih jawabannya dari Mas Fajar, sangat detail ya. Artinya fardu kifayah itu adalah hukum sebagian. Apabila sebagian sudah melaksanakan, maka seluruh yang ada di sekitar itu akan gugur dosanya. Terima kasih. Mari kita membuat kelompok diskusi dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Terima kasih, waktu sudah cukup untuk kalian berdiskusi. Mari kita lihat hasil dari diskusi kelompok 1, bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Silahkan disiapkan semuanya untuk kelompok 1 mempresentasikan, dan yang lain untuk bisa melihat, mengamati dari praktek tersebut. Kemudian nanti kalian bisa menanyakan sesuatu yang memang perlu ditanyakan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1 disiapkan semuanya. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Monggo, silakan. Urut-urutan yang dilakukan waktu mengkafani jenazah. 1. Membuat tali pengikat. Kurang lebih 7 tali pengikat. Diangkat. Jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain kafan diletakkan di atas kain kafan yang sudah disiapkan. Ya, terima kasih. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini tentang bab perawatan jenazah, khususnya bagaimana tata cara memandikan, ada beberapa kesimpulan pada pertemuan kali ini yang tadi saya tak catat ya. Yang pertama, monggo silakan bisa diperhatikan. Yang pertama, bahwasanya merawat jenazah itu merupakan dihukumi fardu kifayah. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, di mana hukum fardu kifayah itu adalah kewajiban untuk seluruh umat Islam sebagai perwakilan. Ketika tidak ada yang melaksanakan, maka seluruhnya dihukumi dosa. Sebaliknya, ketika ada sebagian yang telah melaksanakan, maka seluruhnya akan gugur dosanya. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, tadi ada pertanyaan tentang jumlah kain kafan
sesuai dalam tayangan video tadi, bagi yang laki-laki berjumlah disunahkan 3 helai, sedangkan yang perempuan ada 5 helai. Yang berikutnya mudah-mudahan pada pertemuan kali ini harapan saya ini tujuannya agar kalian mampu memahami dan mempraktekkan dasar dari perawatan jenazah dari pertemuan pertama, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai nanti menguburkan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih tadi sudah dipaparkan oleh kelompok atau diskusi pertama tentang bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Karena waktu sudah habis, maka untuk pertemuan berikutnya monggo untuk kelompok diskusi yang kedua bisa mempersiapkan diri, menyiapkan link video, nanti bisa ditampilkan pada pertemuan minggu depan. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya sedikit mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.